Dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, saya menyapa saudara sekalian melalui rekaman video ini karena memang kegiatan ibadah di gereja sedang diliburkan untuk sementara waktu sesuai himbauan dari pemerintah untuk mengurangi kegiatan di luar rumah ataupun kegiatan yang melibatkan banyak orang sebagai salah satu upaya untuk memutus rantai penyebaran dari virus corona itu sendiri. Namun hal ini tidak menyurutkan sukacita kita untuk mengiring Yesus. Bahkan kita dapat mempergunakan waktu-waktu yang ada bersama dengan keluarga kita di rumah masing-masing untuk menjalin keintiman, menjalin keakraban dengan keluarga yang biasanya mama, papa, anak jarang saling bertegur sapa atau sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Sekarang melalui keadaan ini dikumpulkan di rumah bersama-sama untuk sama-sama yuk membangun keintiman, khususnya membangun keintiman dengan Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan setiap harinya, karena firman Tuhan adalah nutrisi terbaik untuk tubuh rohani kita. Dengan kita membaca firman Tuhan setiap hari, maka iman kita boleh kuat dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada seperti yang kita hadapi saat-saat ini. Dan kita akan mulai saja masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Pada siang hari ini saya beri judul Rasa Takut. Seperti yang kita tahu bersama bahwa dunia sedang digoncang oleh virus corona, tak terkecuali juga Indonesia. Dan hal ini membuat masyarakat menjadi was-was, membuat masyarakat menjadi khawatir, dan itu adalah salah satu reaksi yang biasa. Namun akan menjadi luar biasa jika kekhawatiran tersebut merasuki kehidupan kita sehingga berubah menjadi ketakutan yang berlebih, dan ini dapat berdampak negatif bagi keseluruhan aspek sosio-emosional seseorang, sehingga seseorang jadi bertindak agresif. Contohnya saja seperti secara egois mereka berbelanja kebutuhan sehari-hari secara berlebih tanpa memikirkan bagaimana dengan orang yang lainnya yang juga sama-sama membutuhkan. Dan apa itu rasa takut sendiri? Rasa takut yang saya baca atau yang saya pelajari dari Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rasa ngeri atau gemetar menghadapi sesuatu yang dianggap dapat mendatangkan bencana. Jadi rasa takut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rasa gemetar atau rasa ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap dapat mendatangkan bencana. Nah, rasa takut dalam kehidupan tiap-tiap orang berbeda-beda. Ada yang takut terhadap gelap, ada yang takut terhadap ketinggian, ada juga yang takut berada di ruang yang sempit, ada juga yang takut diputusin pacar, ada juga yang takut gemuk, ada juga yang takut mati, dan masih banyak lagi pemicu dari rasa takut. Dan bolehkah umat Tuhan merasa takut? Yuk mari kita sama-sama buka dalam Alkitab kita, Mazmur 27 ayatnya yang pertama. Saya akan bacakan untuk saudara. Mazmur 27 ayat yang pertama. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Kepada siapakah aku harus gemetar? Dan saya juga akan membacakan lebih lanjut di dalam pembacaan firman Tuhan. Mari kita buka sama-sama di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yuk, kita sama-sama buka. Dan saya akan membacakan untuk saudara. Sudah ketemu semuanya ya? Yuk, mari kita baca bersama-sama Yesaya 41 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan untuk saudara, dan saudara boleh baca bersama-sama dengan keluarga saudara di rumah. 3, 2, 1. Janganlah takut sebab Tuhan menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Amin, saudara-saudara. Lalu untuk apa anak-anak Tuhan merasa takut?
Sebab Tuhan sudah berjanji kepada kita untuk menolong kita. Dia mau menjadi benteng keselamatan bagi kehidupan kita. Dia mau memegang tangan kita. Bahkan dia akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan dan menjadikan kita umat-umat pemenang. Untuk itu tidak perlu takut terhadap apapun yang dapat membunuh tubuh, tetapi takutlah akan Tuhan, karena Tuhan yang memiliki otoritas atas keseluruhan alam semesta ini, bahkan di alam kekekalan nantinya. Tahukah saudara bahwa orang yang penakut hidupnya tidak ada damai sejahtera, bahkan orang-orang yang ada di sekelilingnya pun bisa kehilangan damai sejahtera. Kenapa? Karena yang pertama, orang yang penakut itu mudah sekali emosi, dan yang kedua, orang yang penakut itu mudah sekali berkhianat. Tentunya kita masih ingat dong kisahnya Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Kenapa Petrus bisa mudah sekali menyangkal Yesus? Karena Petrus takut. Petrus takut akan disesah juga sama seperti Yesus. Dan yang ketiga, orang yang penakut itu sulit sekali untuk berkomitmen. Jadi orang-orang yang seperti ini sulit sekali untuk diajak kerjasama atau menjadi rekan bisnis, apalagi dijadikan pasangan hidup. Ya, kapan sesungguhnya roh ketakutan itu masuk dalam kehidupan manusia dan mulai berakar dalam kehidupan manusia? Roh ketakutan mulai masuk dalam kehidupan manusia ketika manusia membuka celah untuk dosa. Sesungguhnya di Taman Eden tidak ada ketakutan. Ya, Adam dan Hawa bebas bergaul dengan binatang buas dan tidak ada takut-takutnya. Dan roh ketakutan mulai masuk ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, sehingga roh ketakutan mulai muncul dalam kehidupan Adam dan Hawa dan mulai mengakar dalam kehidupan manusia. Ya, selanjutnya saudara, kita akan melihat apa yang menyebabkan ketakutan dalam hidup manusia. Yang pertama, ketakutan muncul karena pikiran yang negatif. Ya, ketika otak kita dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang negatif, maka kecenderungannya kita takut untuk melakukan sesuatu. Ya, misalkan saja saudara ingin memulai sebuah bisnis atau usaha, namun belum juga mulai udah gagal duluan. Kenapa? Karena saudara berpikir, oh nanti usahaku bakalan gagal, oh usahaku nanti bakal ditipu orang, oh nanti usahaku bakalan bangkrut, dan pikiran-pikiran buruk lainnya, sehingga boro-boro mau berhasil dalam berusaha mulai aja enggak kok gitu ya. Karena apa? Takut, saudara-saudara, yang diakibatkan oleh pikiran-pikiran yang negatif. Nah, sesungguhnya saudara, kita tuh takut bukan karena masalah kita yang besar, tetapi kita takut karena otak kita sudah dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang negatif. Lalu bagaimana cara kita untuk menghilangkan ketakutan akibat dari pikiran-pikiran yang negatif? Ya, yuk kita sama-sama baca dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan untuk saudara. Filipi 4 ayat yang ke-8, demikianlah firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, kalau saudara mau terbebas dari rasa takut akibat pikiran negatif, firman Tuhan tadi katakan apa? Pikirkanlah hal-hal yang benar, yang mulia, yang suci, yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, kalau saudara mau terbebas dari rasa takut akibat pikiran yang negatif, belajar atau latih diri untuk mengganti pikiran-pikiran yang negatif dengan pikiran-pikiran yang positif, ya. Mengganti pikiran-pikiran yang negatif dengan pikiran-pikiran yang positif. Kenapa saya pakai kata belajar dan melatih diri? Karena untuk mengganti kebiasaan lama dengan kebiasaan yang baru, yang which is itu lebih baik, itu tidak mudah seperti kita membalikan telapak tangan. Tentu ada proses di dalamnya. Untuk itu
Ingat betul bahwa firman Tuhan tadi mengatakan dalam Filipi 4 ayat yang ke-8, pikirkanlah yang baik, yang benar, yang mulia, yang suci, yang kudus, yang sedap didengar, pikirkanlah semua itu. Ingat saudara, apa yang saudara pikirkan itu yang akan terjadi dalam kehidupan saudara. Kalau saudara selalu berpikir yang negatif, maka hal-hal buruklah yang akan terjadi dalam kehidupan saudara. Sebaliknya, kalau kita berpikir yang positif, maka hal-hal baiklah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, ketakutan muncul karena kurangnya iman. Orang yang kurang imannya di dalam Tuhan atau yang imannya tidak bertumbuh di dalam Tuhan, dipastikan hidupnya penuh dengan ketakutan. Kenapa? Karena tidak memegang janji Tuhan, karena tidak menikmati betul-betul penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Bagaimana mau memegang janji Tuhan? Bagaimana mau menikmati betul penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupannya kalau tidak pernah bergaul dengan Tuhan, tidak pernah mau membaca firman Tuhan yang adalah nutrisi untuk pertumbuhan imannya? Jelas saja orang-orang yang seperti ini mudah sekali ketakutan. Dan orang-orang yang tidak bertumbuh imannya di dalam Tuhan seringkali mengandalkan kekuatannya sendiri. Padahal seperti yang kita tahu, kekuatan, kemampuan manusia itu terbatas. Dan tidak heran ketika masalah melanda, hidupnya jadi merana karena ketakutan. Dan keputusan-keputusan yang diambil pun adalah keputusan-keputusan yang salah. Tetapi bandingkan dengan orang-orang yang hidup bergaul dengan Tuhan, yang imannya bertumbuh di dalam Tuhan, hidupnya no worries, hidupnya bebas dari ketakutan, hidupnya semangat, hidupnya optimis karena benar-benar memegang teguh janji Tuhan, bahwa janji Tuhan ya dan amin dan pasti terjadi dalam kehidupannya. Dan orang yang bergaul karib dengan Tuhan benar-benar menikmati penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupannya, sehingga hidupannya bebas dari rasa takut. Nah, bagaimana agar hidup kita bebas dari rasa takut? Mulailah melatih diri untuk beribadah. Latihlah diri untuk mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Latih diri kita untuk membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan nutrisi untuk tubuh rohani kita yang dapat menguatkan iman kita. Karena di dalam firman Tuhan bukan hanya saja ada ketetapan-ketetapan Tuhan, tetapi juga di dalamnya ada kebijaksanaan yang berisi hikmat-hikmatnya Tuhan untuk mengajarkan kita agar kita hidup lebih bijaksana. Dan di dalam firman Tuhan juga ada janji-janji Tuhan yang baik untuk masa kini maupun di kehidupan yang akan datang. Ketiga, ketakutan muncul karena tidak mau bersyukur. Orang yang hidupnya dikuasai oleh rasa takut sulit untuk mengucapkan syukur, saudara-saudara. Mereka akan beranggapan begini, ya gimana mau bersyukur orang lagi diperhadapkan dengan masalah yang besar. Seringkali kita ketemu ya dengan peristiwa seperti itu. Kalau saudara ketemu dengan orang-orang yang sulit untuk mengucap syukur, tolong ingatkan, paling tidak atau minimal mereka bersyukurlah bahwa mereka masih punya Tuhan yang dapat memampukan mereka keluar dari segala masalah kehidupan mereka yang membuat mereka takut dan akhirnya sulit untuk mengucapkan syukur. Asalkan dia mau merendahkan diri dan membawa seluruh persoalannya di bawah kaki Yesus, maka Yesus akan membantu dia, akan membawa dia keluar menjadi pemenang atas masalah-masalahnya yang membuat dia takut dan sulit untuk mengucapkan syukur. Yang keempat, ketakutan muncul karena rasa bersalah. Dosalah yang menyebabkan kita merasa takut. Ketika kita belum membereskan dosa-dosa kita, maka ketakutan akan terus menghantui kita. Maka rasa bersalah akan terus mengikuti kita dan membuat kita menjadi takut dan gentar. Untuk itu Tuhan mengingatkan kita untuk bertobat dengan sungguh-sungguh dan kembali ke jalan Tuhan agar kita terbebas dari rasa takut.
Itu tadi 4 hal yang menyebabkan ketakutan dalam kehidupan kita dan cara mengatasinya. Biarlah ini boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kita, atau juga untuk menolong rekan-rekan kita atau orang-orang yang ada di sekeliling kita untuk keluar dari rasa takut dengan belajar berpikir positif, kemudian memperkuat iman dengan mendekatkan diri kepada Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan setiap hari, dan yang selanjutnya mengucap syukur, dan yang selanjutnya yang terakhir adalah bertobat dan kembali kepada jalannya Tuhan. Percayalah saudara bahwa Tuhan Yesus mau membebaskan kita setiap hari. Dia rindu umat Tuhan boleh hidup tentram tanpa rasa takut. Ingatlah Allah kita, Allah Immanuel, yang selalu menyertai kita bahkan di keadaan sulit seperti saat ini, di mana virus corona melanda dunia, bahkan Indonesia. Penyertaan Tuhan membuat umat Tuhan tidak takut, tetapi jangan juga sembrono atau takabur akan keadaan sulit ini, saudara-saudara. Mari percayakan bahwa ada sepasang tangan kuat yang selalu menopang, yang selalu menuntun kita, dan bahkan membawa kita kepada kemenangan, seperti yang Yesaya 41 ayat 10 katakan. Kiranya firman Tuhan yang saya bagikan boleh menjadi berkat untuk setiap kita. Saya terbatas dalam penyampaian, biarlah Roh Kudus yang akan menyempurnakan firman Tuhan ini tetap bertekun di dalam doa, khususnya untuk kondisi yang saat ini sedang terjadi. Biarlah penyertaan Tuhan selalu melindungi setiap kita, anak-anak Tuhan. Juga kita berdoa untuk pemimpin bangsa kita, juga jajarannya, para dokter, perawat, suster, juga prasarana dan sarana baik rumah sakit maupun obat-obatan dalam menangani kasus corona ini. Biarlah setiap pasien yang terinfeksi virus corona boleh cepat pulih dan boleh kembali ke keluarganya masing-masing dan boleh beraktivitas kembali. Kita juga berdoa agar kondisi ini segera berangsur-angsur pulih sehingga masyarakat boleh kembali kepada aktivitas seperti sedia kala. Tuhan Yesus memberkati kita semua.